Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Ade Widya Prameswari dengan NPM 21025 Grup K Paralel A Sesi A2. Tujuan dari video ini dibuat adalah sebagai tes awal praktikum kimia fisika modul 7 adsorpsi isotermal. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu yang pertama untuk mencari data adsorpsi isotermal dari suatu zat adsorpsi pada larutan dengan proses solid. Yang kedua, untuk menentukan nilai konstanta adsorpsi isotermal menurut persamaan Freundlich dan Langmuir. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap proses adsorpsi. Pembahasan di sini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama adsorpsi isotermal, yang kedua persamaan Freundlich dan Langmuir, yang ketiga adsorben, dan yang keempat aplikasi dan prosedur. Untuk pembahasan yang pertama, adsorpsi isotermal, di pengertian adsorpsi sendiri, yaitu adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis pada permukaan padatan tersebut. Adsorpsi isotermal menggambarkan hubungan keseimbangan dan kinetika antara partikel yang terserap dengan penyerapnya, dan juga merupakan gambaran keadaan setimbang antara jumlah penjerap pada suhu tetap dengan konsentrasi zat larut yang terjerap pada permukaan padatan. Jenis-jenis adsorpsi dibagi menjadi dua, yaitu adsorpsi kimia yang terjadi karena adanya gaya kimia yang diikuti reaksi kimia, dan yang kedua yaitu adsorpsi fisika yang terjadi karena adanya gaya fisika molekul-molekul yang diadsorpsi secara fisika tidak terikat kuat pada permukaan. Perbedaan dari adsorpsi dan absorpsi. Absorpsi adalah peristiwa menempelnya molekul, ion maupun atom pada permukaan, dan proses ini menghasilkan lapisan tipis adsorbat atau zat yang diserap pada permukaan adsorban atau zat yang menyerap. Sedangkan absorpsi adalah peristiwa masuknya zat cair pada zat padat atau zat cair lain. Pada adsorpsi, zat yang diserap masuk ke dalam adsorban, sedangkan absorpsi zat yang diserap hanya terdapat di permukaan. Mekanisme adsorpsi. Proses adsorpsi dapat digambarkan sebagai proses di mana molekul meninggalkan larutan dan menempel pada permukaan zat adsorben akibat kimia dan fisika. Proses adsorpsi terbagi menjadi 4 tahap, yakni yang pertama, transfer molekul-molekul zat terlarut yang teradsorpsi menuju lapisan film yang mengelilingi adsorben. Dan yang kedua, difusi zat terlarut yang teradsorpsi melalui lapisan film. Yang ketiga, difusi zat terlarut yang teradsorpsi melalui kapiler atau pori dalam adsorben, dan yang keempat, adsorpsi zat terlarut yang teradsorpsi pada dinding pori atau permukaan adsorben. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari adsorpsi isotermal sendiri yaitu yang pertama, luas permukaan adsorben, yang kedua, jenis adsorbat, yang ketiga, struktur molekul adsorpsi, yang keempat, konsentrasi adsorbat, yang kelima, tekanan, dan yang keenam, pH larutan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu persamaan Freundlich dan Langmuir. Adsorpsi zat terlarut dari suatu larutan pada padatan adsorben merupakan hal yang penting. Aplikasi penggunaan prinsip ini antara lain penghilangan warna larutan atau decolorizing dengan menggunakan batu apung atau charcoal, dan proses pemisahan dengan menggunakan teknik kromatografi, pendekatan isoterm adsorpsi yang cukup memuaskan dijelaskan oleh H. Freundlich. Menurut Freundlich, jika Y adalah berat zat terlarut per gram adsorben dan C adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Sedangkan pada tahun 1918, Langmuir menurunkan teori isoterm adsorpsi dengan menggunakan model sederhana berupa padatan yang mengabsorpsi gas pada permukaannya. Model ini mendefinisikan bahwa kapasitas absorpsi maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal atau monolayer adsorban di permukaan adsorben. Pendekatan Langmuir ini meliputi 5 asumsi mutlak. Pembahasan yang ketiga yaitu adsorben. Adsorben dari bahan alam yang ramah lingkungan atau material hasil industri merupakan bahan yang potensial untuk digunakan. Syarat sebagai adsorben adalah memiliki permukaan yang luas, volume internal yang besar, dan jenis-jenis adsorben sendiri yaitu adsorben polar, adsorben non-polar, dan adsorben basah yang memiliki daya adsorpsi yang besar terhadap asam. Pembahasan yang keempat yaitu aplikasi dan prosedur. Pengaplikasian adsorpsi isotermal pada bidang industri dapat kita temui pada proses detoksifikasi makanan dan pakan yang terkontaminasi.
Deteksi dan kualifikasi aflatoksin sebelum proses makanan sulit dilakukan. Sifat yang ada dan efek dari aflatoksin memerlukan cara yang efektif untuk mendeteksi makanan dan pakan yang terkontaminasi dengan menerapkan absorpsi isotermal. Prosedur dari percobaan ini, yang pertama yaitu menyiapkan 6 buah Erlenmeyer, bersihkan dan keringkan. Yang kedua, membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 ml. Yang ketiga, membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/4, N/8, N/16, dan N/32 masing-masing sebanyak 50 ml dengan cara mengencerkan asam asetat N/2. Prosedur yang keempat yaitu pada setiap Erlenmeyer dimasukkan 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian prosedur yang kelima, memasukkan masing-masing 2 gram karbon aktif ke dalam ke-6 buah Erlenmeyer yang telah disiapkan, dan jangan lupa memberikan tanda masing-masing Erlenmeyer. Prosedur yang keenam yaitu menutup Erlenmeyer menggunakan kertas coklat, kemudian dikocok Erlenmeyer secara periodik selama 1 jam untuk mencapai keseimbangan, dan prosedur yang ketujuh, setelah keseimbangan tercapai, masing-masing larutan disaring dengan menggunakan kertas saring. Prosedur yang ke-8, sebelum dilakukannya titrasi, kita tambahkan 2 tetes indikator PP pada Erlenmeyer yang berisi filtrat, lalu filter tersebut dititrasi dengan menggunakan NaOH 0,1N sehingga konsentrasinya dapat dihitung dari konsentrasi asam asetat yang telah distandarisasi. Dan prosedur yang terakhir yaitu untuk filter yang lebih pekat cukup menggunakan 10 ml, sedangkan filtrat yang lebih encer menggunakan 25 ml filtrat. Titrasi dilakukan sampai warna filtrat berubah menjadi warna merah muda. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.